Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para peminat kajian filsafat ilmu ya, khususnya filsafat ilmu psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi yang akan kita bahas di sini fokusnya terutama adalah apa sih hubungan antara teori atau ya lebih tepatnya mungkin kita istilahkan sebagai teori ilmiah gitu ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Apa hubungan antara teori ilmiah dengan perkembangan ilmiah itu sendiri gitu ya. Dan di sini yang kita bahas pertama adalah terkait dengan definisi teori. Sebenarnya teori ilmiah itu apa dan apa fungsinya. Terus kemudian apakah teori atau bahkan ada yang menyebut kaitannya dengan paradigma teori gitu ya. Apakah memang itu bersifat tetap gitu ya. Atau sebenarnya ada perubahan, pergeseran dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai konsep yang namanya falsifikasi teori, gitu ya. Apa itu falsifikasi teori dan apa gunanya, gitu kan ya. Nah ini juga akan kita bahas gitu ya. Oke, baiklah. Yang pertama gitu ya, apa sih teori gitu ya. Jadi kalau kita selama ini sudah sering mendengar gitu istilah teori gitu ya. Sebenarnya apa itu teori gitu ya? Kenapa kok dalam dunia ilmu pengetahuan kok ada yang namanya teori gitu ya? Dan apa fungsinya? Oh, itu nanti kita bahas lebih jauh ya. Tapi sekarang kita mulai dari definisi dulu. Apa yang disebut dengan teori gitu ya? Nah, teori gitu kan ya. Kalau dalam bahasa Inggris tulisannya THEORY ya, teori gitu ya. Gitu. Nah, yang namanya teori khususnya di sini kita kaitkan dengan dunia ilmu pengetahuan ya. Jadi makanya ada istilah lain disebut sebagai teori ilmiah gitu ya sebutannya itu teori ilmiah gitu. Nah, intinya teori itu kalau kita sederhanakan definisinya adalah ada suatu pernyataan ataupun bisa diartikan sebagai sebuah kesimpulan gitu ya, pernyataan kesimpulan mengenai suatu fenomena tertentu yang itu menjadi objek kajian dari teori itu gitu ya, menjadi objek dari apa yang dikaji gitu ya. Gitu. Jadi teori adalah pernyataan ataupun kesimpulan mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji gitu ya. Gitu. Nah, dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, teori ini atau teori ilmiah gitu ya. Nah, ini kita contohkan misalnya dalam bidang psikologi ya. Yang namanya teori ilmiah di bidang psikologi itu paling enggak punya 5 fungsi ya, sesuai dengan 5 tujuan dari ilmu psikologi itu sendiri, gitu ya. Dan begitu juga dengan bidang-bidang ilmu lain, saya kira uh, hampir sama lah ya. Secara umum tujuan ilmunya kan ada 5 gitu ya, secara umum ya. Gitu ya. Kalau diringkas ada yang meningkat menjadi 3 saja, yaitu yang apa mendeskripsikan, kemudian meramalkan atau memprediksi sama yang mengontrol gitu ya. Itu. Gitu. Tapi kalau mau dirincikan itu sebenarnya 5 gitu ya. Nah, teori juga fungsinya ya untuk memenuhi tujuan dari ilmu itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ada 5 gitu. Jadinya ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan gitu ya. Jadi teori itu bisa berfungsi gitu kan ya untuk mendeskripsikan how-nya, how itu bagaimana. Mendeskripsikan artinya itu menjelaskan bagaimana gitu ya fenomena psikologis ya. Jadi dikaitkan dengan ininya fenomena psikologis individu, proses mental dan perilakunya. Juga bisa berfungsi untuk menjelaskan kenapa ya, kenapa fenomena psikologis itu bisa terjadi gitu ya, apa penyebabnya. Kemudian termasuk memprediksi. Jadi dengan teori ketika ada suatu persoalan gitu ya atau fenomena psikologis gitu ya, maka kita bisa memprediksi bagaimana itu akan terjadi atau apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Dan dengan teori itu juga kita bisa kemudian menentukan kontrolnya apa yang harus dilakukan untuk mengontrol fenomena psikologis itu agar tidak mengarah pada yang negatif misalnya gitu ya atau bertambah parah. Dan terakhir adalah terkait dengan pemecahan masalah, bagaimana mengatasinya, memecahkan masalahnya itu, gitu ya, terkait fenomena psikologis individu itu, gitu ya. Nah, kemudian
Jadi kalau bisa kita lihat dari tadi itu ya, penjelasan tadi bahwasannya ya teori itu di dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam psikologi juga gitu ya, sama ya. Teori itu penting sebagai penjelas gitu ya, penjelas untuk memahami bagaimana, kenapa, kemudian apa yang akan terjadi, dan termasuk bagaimana mengatasi, mengontrol permasalahan itu agar tidak semakin parah dan bahkan bisa sembuh lah kita katakanlah gitu ya, bisa sembuh, bisa diatasi gitu. Itu fungsi teori gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, teori itu didapatkan dari mana? Nah, teori itu didapatkan dari berbagai hasil observasi gitu ya. Jadi teori itu, kalau tadi kita katakan ini kan kesimpulan tentang suatu fenomena gitu ya. Mungkin ada yang antara kita yang bertanya, teori itu diperoleh dari mana? Bagaimana teori itu bisa lahir ini? Nah, teori itu diperoleh dari hasil observasi, pengamatan atau riset-riset yang dilakukan berkali-kali, misal di berbagai tempat dalam banyak waktu gitu ya, berkali-kali maksudnya. Dan itu akhirnya ternyata dari pengamatan, dari penelitian yang dilakukan di banyak tempat dan berkali-kali, itu akhirnya di situ ketika itu menghasilkan konsistensi tertentu gitu ya, akhirnya itu menghasilkan kesimpulan, kan akhirnya kesimpulan akhir bahwasanya oh ternyata seperti ini ya gitu. Ibaratnya teori itu adalah sebuah kesimpulan dari hasil berbagai macam riset gitu ya, yang sama gitu ya, gitu. Jadi kesimpulan umum terhadap hasil dari hasil riset gitu ya, sehingga menyimpulkan bahwa oh ternyata orang, misalnya kalau dalam psikologi, oh ternyata kalau orang uh, ketika dia diperlakukan secara otoriter gitu ya, pola asuhnya otoriter, maka kemungkinan ketika dia uh, dewasa ya, maka dia akan menjadi sosok yang otoriter juga, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Itu ada teori seperti itu, misalnya teori tentang pola asuh misalnya gitu ya, kita katakan ya, ada teori pola asuh ada tiga, salah satunya adalah pola asuh otoriter. Nah, teori pola asuh otoriter mengatakan bahwasannya orang-orang yang ketika kecil dia diasuh secara otoriter, maka ketika besar, nah dia akan menjadi orang yang cenderung keras, otoriter juga gitu ya, pemarah dan seterusnya misalnya gitu ya. Nah, teori ini dihasilkan dari mana? Ini dihasilkan dari berbagai macam riset, pengamatan empiris ya, pada banyak orang dan sudah berkali-kali ya, banyak kali lah pokoknya. Dan itu ternyata hasilnya konsisten gitu ya, sehingga diambillah kesimpulan yang seperti itu tadi. Oh iya memang benar gitu ya. Maksudnya orang kalau diasuh secara otoriter, maka kemungkinan dia akan menjadi sosok yang otoriter juga gitu ya. Itu contoh gitu. Jadi teori itu hasil dari penyimpulan ya terhadap berbagai macam pengamatan atau penelitian empiris gitu ya. Itu teori. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau teori itu adalah hasil dari penyimpulan ya, penyimpulan umum terhadap berbagai macam hasil riset empiris itu, pengamatan empiris itu, maka kemudian apakah teori itu berlaku? Nah, ini ada berlaku universal. Berlaku universal artinya apakah dia memang berlaku untuk semua tempat, semua orang, semua negara, semua kelompok, gitu misalnya. Dan apakah dia berlaku selamanya, sepanjang waktu, selama-lamanya, gitu ya, dari dulu sampai sekarang dan di masa depan? Itu pertanyaannya. Ya. Atau, nah versus ini ya, atau sebaliknya, bahwa teori itu kalau dia memang hasil dari kumpulan riset empiris gitu, pengamatan empiris, berarti dia mungkin jangan-jangan dia teori itu ya sebenarnya berlaku kontekstual karena sangat tergantung pada risetnya di mana, kan gitu ya. Risetnya di mana, pada siapa saja, kan gitu ya. Itu kontekstual. Jadi tergantung di mananya, gitu ya, tempatnya, gitu ya, atau kelompoknya, atau siapanya, kan gitu ya.
kelompok mana saja, kelompok apa saja, negara mana saja yang diteliti kan gitu ya. Sehingga menghasilkan kesimpulan seperti itu gitu ya. Sehingga dia tidak berlaku universal seperti yang ini tadi ya, pendapat yang satunya. Dan juga jangan-jangan sebuah teori itu dia nantinya itu ya berlakunya hanya sementara, temporer ya, tidak selamanya, tidak selama-lamanya, tidak abadi. Teori itu tidak abadi. Ini pendapat yang satunya, bahwa dia berlaku temporer, tidak abadi. Kenapa? Karena dia mungkin teori itu kan ya diciptakan tahun 2001 misalnya gitu ya. Yang saat itu masyarakatnya seperti ini sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya masyarakat itu seperti ini atau individu seperti ini. Nah, mungkin kalau sekarang tahun 2020, jangan-jangan itu sebenarnya kalau kita teliti lagi, teori itu tidak berlaku gitu ya. Kenapa? Karena waktunya berbeda, mungkin karakter orangnya sudah berbeda. Walaupun di negara yang sama misalnya ya, di atau kelompoknya sama misalnya gitu ya. Mungkin seperti itu ya, artinya temporer, jangan-jangan seperti itu. Nah, ini ada pertentangan gitu ya, tentang perkembangan teori. Apakah teori dalam rentang waktu sejarah itu dia berlaku universal, ya, dalam sejarahnya ya dimanapun dan kapanpun ya, rentang sejarah terkait dengan ruang dan waktu ya. Nah, apakah dia memang dalam perkembangannya itu berlaku universal dan selamanya, atau dia itu berlaku kontekstual dan temporer? Nah, ini menjadi pertanyaan para filsuf juga dan para ilmuwan juga yang memang konsen terhadap ya pengembangan ilmu pengetahuan kan gitu ya, termasuk terkait dengan teori ini gitu ya. Bagaimana teori-teori diciptakan dan bagaimana teori itu nantinya diberlakukan gitu ya, dan bagaimana menyikapi berbagai macam teori itu kan gitu ya. Ini menjadi bahan diskusi yang sangat menarik saat itu gitu ya. Gitu. Nah, pada akhirnya kemudian ternyata gitu ya menghasilkan kesimpulan ya, perdebatan mengenai dua kubu tadi akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwasanya ya sebenarnya yang namanya teori itu, dan artinya teori di dalam ilmu pengetahuan itu ternyata pasti berubah. Jadi teori itu pasti berubah. Ada yang namanya perubahan teori. Tidak bisa dipungkiri. Gitu ya. Nah, teori itu berubah kapan? Ya kalau ada temuan baru yang membantah gitu ya. Yang menunjukkan ketidaksempurnaan atau ketidakkonsistenan atau ya ketidaksesuaian lah dari teori sebelumnya kan gitu ya, sehingga dia pasti akan berubah gitu ya. Tapi sejauh teori itu memang tidak ada bukti empiris tadi ya kan, karena teori kan kesimpulan atau hasil dari kumpulan eh, dari riset atau pengamatan empiris ya gitu ya. Nah, sehingga sejauh teori itu memang tidak ada bantahan yang menggugat dia, ya dia akan berlaku terus. Tapi ketika ada bukti baru, gitu kan ya, maka sangat mungkin ya teori tersebut akan tergeser dan digantikan oleh, diubah oleh teori baru yang memang sesuai atau yang lebih benar gitu ya. Gitu ya. Karena ya namanya teori itu kan ciptaan manusia lah ibaratnya gitu ya. Nah, manusia gitu kan ya. Mungkin seluruh dunia mungkin saat dulu berpikir seperti ini, kemudian suatu di masa depan, oh ya ternyata muncul pemikiran baru yang itu ya akhirnya lebih lebih maju lagi kan gitu, ibaratnya kan itu ya. Gitu. Sehingga teori yang dulu itu keliru berarti tidak sesuai dalam hal apa mungkin ya. Atau misalnya oh dulu ada kesalahan dalam hal ini, maka sekarang teori yang lebih tepat adalah yang ini misalnya. Jadi itu karena ada ya bukti baru, sangat mungkin ya bukti baru yang lebih sesuai gitu ya. Sehingga teori yang lama dianggap tidak sesuai gitu ya. Gitu. Nah, misalnya kalau kita cari contohnya apa perubahan teori itu? Ya, paling nggak ada 3 ini misalnya itu sebagai contoh. Pertama, tentang tata surya misalnya. Dulu kan kita kenal teori apa geosentris ya dari Ptolemeus itu ya. Dimana di situ menurutnya yang namanya tata surya itu pusatnya itu adalah sentralnya itu adalah bumi. Jadi pusat tata surya adalah bumi. Gitu ya, geosentris. Tapi kemudian itu dibantah oleh Galileo gitu kan ya, bahwasannya ya sistem tata surya itu bukan bumi pusatnya gitu ya. Gitu ya. Pusat sentralnya bukan bumi tapi helio, matahari. Matahari sebagai pusat tata surya gitu ya.
Dan itu ya dianut sampai sekarang kan itu ya. Tuh. Nah, karena ada temuan baru kan itu hasil pengamatan dan kemudian dibuktikan ternyata memang lebih benar dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan ya, sebelumnya masyarakat yang sebelum lahir heliosentris ya, mereka berpikir ya benar geosentris itu. Wah, gitu ya. Kemudian contoh lagi misalnya dulu dalam bidang fisika misalnya gitu ya, atau tentang ya fisika alam semesta juga gitu ya. Dulu prinsipnya pakai teorinya Newton ya, mekanika Newtonian gitu ya. Kemudian ketika Einstein melahirkan teorinya, teori relativitas, kemudian nah, orang kemudian berpikir akhirnya, oh iya benar ya Einstein, dan kemudian dibuktikan lagi kan oleh Eddington gitu, dan sebagainya. Akhirnya, oh iya benar Einstein nih. Ternyata yang benar adalah Einstein nih. Lebih terbukti ini. Dan Newton itu dalam beberapa hal dia ada kekeliruan gitu ya. Bukan kemudian mekanika Newton ini ditinggalkan sepenuhnya, tapi dalam beberapa hal gitu ya, terkait dunia fisik kita, fisika ini, alam semesta ini, itu yang lebih benar adalah Einstein gitu ya, yang lebih berlaku gitu ya. Sehingga sekarang yang lebih dominan yang dipakai adalah yang digunakan adalah teori relativitasnya Einstein gitu ya, yaitu relativitas ruang dan waktunya Einstein gitu ya. Itu contoh. Kemudian contoh yang ketiga dalam psikologi ya. Kalau dulu eh, mazhab ya di abad ya 20 lah gitu ya, abad 20 itu mazhab atau aliran dalam psikologi yang paling dominan gitu ya, yang paling hegemonik ya, menguasai seluruh ilmuwan, seluruh apa ya, ahli di bidang psikologi gitu ya. Soal mereka itu semua itu bermadhab behaviorisme gitu ya. Menganggap aliran behaviorisme sebagai aliran yang paling benar dan paling cocok untuk diberlakukan dan diterapkan dalam dunia psikologi gitu ya, terkait dalam riset atau bahkan intervensi gitu ya. Nah, tapi kemudian semakin ke sini terutama di abad 21 gitu ya, akhir abad 20 lah sampai sekarang akhirnya kemudian muncul filsafat orang postmodernis dan akhirnya itu juga mempengaruhi dunia psikologi. Intinya postmodernisme ini saya bahasakan sederhana ya, intinya adalah ya menerima keberagaman gitu ya, bahwasannya yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah hasil dari ya pemikiran manusia gitu ya. Dan akhirnya pemikiran postmodernisme mengatakan ya sehingga kalau pemikiran manusia nah sangat mungkin pemikirannya beragam gitu ya. Sedangnya seperti itu. Sehingga dalam aliran psikologi postmodernisme, berarti semua aliran itu sebenarnya memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Gitu ya. Dalam beberapa hal dia benar, dalam hal lain mungkin dia kurang pas. Begitu juga aliran yang lainnya. Sehingga akhirnya mereka mulai menerima kebenaran dari berbagai macam aliran yang berbeda itu dalam bidang psikologi ya. Yang dulunya mereka pokoknya behaviorisme dan behaviorisme gitu. Kira gitu ya. Itu. Nah, sehingga kalau sekarang bahkan dalam psikologi itu istilahnya itu kebanyakan ilmuwan ya, semua ilmuwan itu bahkan bisa dikatakan itu menggunakan pendekatan eklektik namanya, eklektisisme. Gitu. Pendekatan eklektik artinya apa? Ya pokoknya eh, eklektik artinya apa ya? Ya fleksibel gitu ya, fleksibel dalam memilih dan menggunakan mana aliran atau teori yang tepat gitu ya, entah dalam hal riset atau dalam intervensi psikologi gitu ya, tergantung kasusnya misalnya gitu ya, tergantung apa yang diteliti, tergantung siapa kliennya misalnya gitu ya. Gitu. Kalau dulu pokoknya apapun masalahnya, nah ibaratnya kalau iklan itu ya, iklan minuman ya, apapun masalahnya solusinya adalah pakai teori behaviorisme, nah, kira-kira gitu. Apapun yang diteliti pakai pendekatan behaviorisme, kira-kira gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang ya siapa dulu kliennya, apa dulu yang diteliti, nah kira-kira berdasarkan itu karakter kliennya, permasalahan kliennya, atau misalnya terkait dengan penelitian itu, oh peneliti apa yang diteliti, tujuannya apa, oh berarti pakai metode atau pendekatan aliran yang ini saja kan, itu menyesuaikan gitu ya, tidak lagi yang seperti yang dulu yang pokoknya behaviorisme gitu ya. Itu karena masing-masing itu punya kebenaran, masing-masing aliran itu ya, dan dia bisa digunakan sesuai dengan memang konteks lahirnya. Setiap konteks lahirnya aliran psikologi kan ada alasan dan tujuannya ya.
Nah, itulah yang dipegang gitu, sehingga kalau ada permasalahan penelitian atau permasalahan terkait dengan klien yang ditangani dalam intervensi psikologi, maka itu ya disesuaikan gitu ya dengan alirannya itu, yang mana yang bisa dipakai, yang seharusnya tepat untuk dipakai gitu ya. Itu. Jadi ada perubahan gitu ya. Perubahan dalam hal teori. Jadi akhirnya berdasarkan perdebatan tadi ya, yang universal selamanya versus kontekstual temporer tadi, akhirnya melahirkan kesimpulan bahwasanya yang namanya teori itu pasti berubah. Yang namanya teori itu pasti ya ada kaitannya dengan kontekstualitas dan temporaribilitas gitu ya. Ada kaitannya dengan ruang dan waktu gitu ya, sehingga dia tidak akan tidak bisa benar-benar universal dan juga tidak bisa benar-benar ya selamanya berlakunya gitu ya. Apalagi dalam bidang sosial ya, terlalu di sini psikologi namanya gitu ya. Itu lebih dinamis gitu ya sebenarnya dibandingkan ilmu alam misalnya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan teori ini kemudian akhirnya diteliti lebih jauh lagi. Sejak zaman dahulu lah munculnya ilmu pengetahuan gitu ya, kemudian munculnya riset-riset gitu ya, dan bahkan juga penerapan ilmu pengetahuan pun diteliti oleh para ilmuwan dan termasuk para filsuf ilmu gitu ya. Apa sih atau bagaimana sih, lebih tepatnya bagaimana sih proses munculnya dan berkembangnya suatu teori ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu. Nah, salah satu yang meneliti tentang itu adalah Thomas Samuel Kuhn. Nah, dan kemudian akhirnya melahirkan kesimpulan yang itu ditulis dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, gitu ya. Struktur revolusi ilmu pengetahuan, ya. Tahun 62 terbitnya itu ya. Nah, dia mengemukakan bahwasannya yang namanya teori itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Ada 3 tahap perkembangan lah gitu ya. Yang itu nantinya menandai bagaimana suatu teori itu bisa berkembang dan bahkan dia tergeser gitu ya. Makanya di sini saya tuliskan sebagai yang namanya pergeseran teori. Artinya pergeseran teori dari satu teori ke teori lain itu mengalami 3 tahapan biasanya itu ya, berdasarkan uh, analisis dari Thomas Kuhn dalam bukunya itu ya tahun 62 itu. Jadi yang pertama itu tahap normal. Tahap normal artinya ya tahap di mana suatu teori itu lahir dan kemudian disepakati gitu ya, disepakati dan diamini lah itu, diamini, disetujui oleh ya kalangan ilmuwan gitu ya, peneliti lain gitu ya. Akhirnya oh iya ini cocok gitu ya, kira-kira gitu. Itu tahap normalnya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap krisis. Tahap krisis maksudnya apa? Ya tahap di mana teori tadi yang sudah lahir dan disepakati dianggap sesuai tadi, kemudian suatu saat itu nanti ya dalam seiring berjalannya waktu, sejarah gitu ya. Nah, kemudian teori tadi itu dianggap lagi tidak mampu menjelaskan fenomena gitu ya. Ketika memang ada fenomena yang itu kok tidak cocok dengan teori, kok teori ini tidak bisa menjelaskan ini gitu ya. Nah, mungkin suatu saat ada kejadian seperti itu. Nah, sehingga teori tadi yang sudah berlaku mungkin sekian puluh tahun yang dianggap sesuai, akhirnya dia mengalami krisis gitu ya, tahap krisis nih. Dianggap, waduh ini kok tidak mampu. Nah, baru kemudian lahirlah riset-riset bantahan, kemudian untuk mencoba merumuskan teori baru gitu ya. Gitu. Sehingga akhirnya nanti lahirlah teori baru. Sehingga kemudian ketika lahir teori baru, maka masuklah ke tahap pergantian teori atau teori shifting gitu ya. Di mana di situ kemudian teori lama tadi akan digantikan atau digeser oleh teori baru gitu ya, yang lebih sesuai dan mampu menjelaskan fenomena gitu ya, saat itu gitu ya. Itu menurut Thomas Kuhn. Jadi yang namanya teori itu pasti bergeser gitu ya. Nah, pergeserannya melalui 3 tahap ini gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan perkembangan teori dan kaitannya dengan perkembangan pengetahuan juga, nah itu teori itu bisa berubah itu karena ada yang namanya prinsip falsifikasi gitu ya. Prinsip falsifikasi yang dikemukakan oleh siapa? Karl Popper tahun 1957. Saya lupa judulnya, ya, silakan
cek ya, prinsip falsifikasi Karl Popper. Nah, itu nanti akan muncul tuh karyanya itu. Ya. Nah, saya coba menjelaskan secara simpel ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan prinsip falsifikasi oleh Karl Popper ya? Nah, jadi Karl Popper ini awalnya itu dia mengkritik ya. Mengkritik eh, prinsip lahirnya teori. Jadi, kalau saya sampaikan di awal tadi itu ya, teori itu kan lahir dari apa penyimpulan ya, penyimpulan terhadap apa? Terhadap berbagai macam observasi, pengamatan, ataupun riset-riset empiris yang dilakukan di banyak tempat dan banyak kali lah gitu ya. Pokoknya berkali-kali dan akhirnya menghasilkan kesimpulan itu sehingga lahirlah teori itu kan itu ya. Gitu. Nah, menurut si Karl Popper ya, kalau kita ingin melahirkan suatu teori gitu ya, atau kita ingin apa istilahnya apa ya, membuktikan apakah suatu teori itu benar atau tidak, masa kita harus kemudian mencari bukti yang membenarkan teori itu gitu nih sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang menguras tenaga atau bahkan bisa dikatakan hampir tidak mungkin ya, mustahil ya untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya gitu ya. Hampir sulit gitu ya. Nah, menurut Karl Popper cara yang paling efektif gitu ya untuk menguji apakah teori itu benar atau tidak, itu justru sebaliknya, yaitu bukan dengan memverifikasi atau mengkonfirmasinya, mencari bukti sebanyak mungkin ya untuk membuktikan kebenaran, tapi justru dengan falsifikasi, memfalsifikasi, false dari kata false ya salah, jadi memfalsifikasi, mencari kesalahannya. Nah, mencari kesalahan itu dengan cara apa? Ya coba carilah satu bukti empiris, cukup dengan satu bukti empiris. Berusaha mencari satu bukti empiris yang menunjukkan atau menunjukkan kesalahan atau sebaliknya membantah kebenaran. Menunjukkan kesalahan alias membantah kebenaran dari teori itu kan itu ya. Itu cara yang paling efektif untuk menguji apakah memang teori itu benar atau tidak. Sehingga itu menjadi dasar untuk kemudian menggeser atau mengubah teori itu dengan teori baru. Kan gitu ya. Itu menurut Karl Popper gitu ya. Soalnya kalau kita berusaha memverifikasi atau mengkonfirmasi, waduh kita kan berarti harus mencari bukti empiris yang banyak mungkin untuk menunjukkan kebenaran teori itu atau sebaliknya menunjukkan kesalahannya gitu ya. Nah, itu lebih sulit ini dan hampir tidak mungkin ya. Lebih sulit artinya lebih banyak biaya, waktu dan seterusnya tenaga gitu ya. Nah, justru cara yang paling efektif ya dengan ini memfalsifikasi ini ya. Falsifikasi. Ini cara yang paling efektif gitu ya. Untuk menguji apakah teori itu memang masih berlaku atau tidak. Nah, itu istilahnya gitu ya. Apakah teori itu masih bisa dikatakan benar atau tidak saat ini dan di sini ya, di suatu tempat ataupun pada masa tertentu gitu ya. Gitu. Dan menurut Pak Popper juga yang namanya teori ilmiah gitu ya, teori dan pengetahuan atau teori ilmiah itu harusnya bisa diuji falsifikasi ya harusnya ya. Kalau suatu teori itu tidak bisa diuji falsifikasi maksudnya, ya berarti dia bukan teori ilmiah kan gitu ya, gitu ya. Harusnya bisa difalsifikasi, artinya eh, memungkinkan untuk dilakukan falsifikasi gitu ya, secara logika loh ya, secara logika gitu ya. Harusnya bisa difalsifikasi gitu ya. Nah, contohnya misalnya semua angsa berwarna putih misalnya ada. Anggaplah ini suatu teori ya, pernyataan teoritis bahwasanya ada teori mengatakan semua angsa berwarna putih gitu ya. Nah, itu kan bisa diuji falsifikasi ya. Kenapa? Ya karena kita bisa memungkinkan kita ya untuk membuktikan benar atau tidaknya atau mencari kesalahannya itu tadi ya. Untuk membantah kebenaran bahwasannya semua asal putih kan kita memungkinkan bagi kita ya untuk mencari apakah memang ada ya angsa yang tidak berwarna putih gitu ya. Kalau ternyata memang tidak ada, oh ya berarti benar kan teori ini. Berarti teori ini tetap berlaku kan gitu ya. Tapi kalau ternyata kita bisa menemukan gitu ya, berarti oh teori ini salah kan itu ya, tidak berlaku lagi karena ternyata ada angsa yang tidak berwarna putih kan gitu ya.
Atau ternyata, oh angsa berwarna putih itu ternyata hanya ada di negara tertentu misalnya, atau di belahan dunia atau di benua tertentu. Berarti teori ini hanya berlaku di benua tertentu, di negara tertentu, sedangkan di benua lain atau negara lain itu tidak berlaku teori ini, kan gitu ya. Kenapa? Karena di negara lain, di belahan dunia lain itu angsanya tidak putih loh, coklat misalnya gitu, atau hitam misalnya gitu, gitu ya. Nah, itu kan artinya secara logika gitu ya, sebagai sebuah pernyataan teori gitu ya. Pernyataan semua angsa berwarna putih kan memungkinkan untuk difalsifikasi. Nah, ini berarti teori ilmiah gitu ya. Itu. Nah, tapi ada juga mungkin ya, misalnya pernyataan eh, orang yang misalnya orang yang pemarah itu karena dia waktu kecil itu dia kurang kasih sayang, misalnya gitu ya. Orang yang pemarah, ya orang dewasa yang pemarah, itu biasanya waktu kecil dia kurang kasih sayang. Misalnya ada pernyataan teoritis seperti itu ya. Nah itu kan sulit difalsifikasi ya. Secara logika kan tidak mungkin difalsifikasi ya. Gimana kita cara membantahnya itu? Kenapa tidak bisa dibantah pernyataan itu tadi? Ya karena kan, wah itu kan sudah terjadi ya, gitu ya. Dia pemarah, orang dewasa ya pemarah karena waktu kecil kurang kasih sayang loh. Gimana mencari eh, bukti sebaliknya ya? Kan nggak mungkin mencari, oh ini ada orang yang dia itu tidak pemarah, padahal waktu kecil dia penuh dengan kasih sayang. Kita kan sulit ya mencari ya, karena terkait dengan sebab akibat. Nah, karena secara logika ya, jangan-jangan dia pemarah ini atau tidak pemarah itu ya bukan karena waktu kecilnya, kan gitu ya, tapi karena hal lain. Itu kan sulit ya, gitu. Beda lagi kalau misalnya eh, gimana ya, anak kecil yang pemarah itu dia ketika dewasa akan menjadi anak kecil yang kurang kasih sayang, maka dia ketika dewasa akan menjadi orang yang pemarah misalnya. Kalau dibalik itu mungkin masih bisa gitu ya, misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi itu kan butuh penelitian yang sangat panjang gitu ya, penelitian sangat panjang, tapi agak sulit ya. Tapi itu masih mungkin. Kenapa? Karena masih ada apa itu tadi ya, peluang untuk mencari buktinya kan itu ya, bukti benar atau tidaknya dari pernyataan itu gitu ya, dengan apa penelitian longitudinal atau apa gitu misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kalau pernyataannya di masa depan dulu, di masa sekarang dulu, kemudian kaitannya dengan masa lalu, itu kan sulit ya, karena udah istilahnya itu postdiksi, karena sudah terjadi. Nah, gimana mau falsifikasi kan itu ya, gitu. Jadi gitu. Jadi intinya yang namanya teori ilmiah itu harusnya bisa difalsifikasi. Kalau dia tidak memungkinkan untuk difalsifikasi, secara logika tidak bisa difalsifikasi, berarti dia bukan termasuk teori ilmiah. Gitu. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagi kita ya, bahwasanya ternyata teori itu berkembang. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya yang namanya ilmu pengetahuan itu juga berkembang, tidak statis ya. Dan ilmu pengetahuan itu memang dia akan semakin maju ketika dilakukan yang tadi, riset-riset empiris, pengamatan empiris yang suatu saat mungkin akan apa ya, melahirkan teori-teori baru, sangat mungkin ya, gitu ya. Atau semakin mengukuhkan teori-teori tertentu, gitu ya. Gitu ya. Dan disitulah letak kemajuan ilmu pengetahuan, gitu ya. Dan di sini kita juga bisa belajar bahwa ternyata ya namanya ilmu pengetahuan itu kan hasil ikhtiar manusia ya untuk memahami berbagai hal, yang memahami alam semesta, memahami dirinya, memahami hubungannya dengan orang-orang lain, memahami posisinya di dalam kehidupan ini, kan itu ya. Sehingga sebagai sebuah hasil ikhtiar kemanusiaan, yang namanya ilmu pengetahuan, termasuk bagaimana teori ini lahir dan berkembang itu dia, dan berubah dan seterusnya itu ya. Nah itu menunjukkan bahwasanya ya ilmu pengetahuan itu memang tidak memiliki kebenaran yang mutlak seperti saya sampaikan di awal-awal dulu ya. Kebenaran ilmu pengetahuan itu kebenaran yang relatif gitu ya. Relatif dari segi tadi.
dari segi kontekstualitasnya dan dari segi waktunya. Jadi dia relatif terhadap ruang dan waktu, gitu ya. Tidak, bukan kebenaran yang mutlak, gitu ya. Seperti halnya misalnya agama, gitu ya, atau ideologi. Kenapa? Karena agama, ideologi itu berakar pada keyakinan. Yang namanya keyakinan terdalam, yaitu tidak bisa dibantah, gitu ya. Itu beda hal lagi kan, deh. Gitu. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.